makalah dari kami, materinya yaitu kepribadian psikologi pendidikan dalam Islam. Apa yang dikaji? Yang pertama yaitu pengertian kepribadian psikologi pendidikan dalam Islam, struktur kepribadian dalam psikologi pendidikan Islam, pembentukan kepribadian psikologi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian kepribadian psikologi pendidikan dalam Islam, yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng, yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Ini pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai berikut ya. Yang pertama, kepribadian merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang terdiri dari aspek psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dan lain sebagainya. Aspek fisik seperti bentuk tubuh, kesehatan jasmani, dan lainnya. Selanjutnya dari pokok ini yaitu kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dalam lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik. Terus lagi, kepribadian bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan, tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Lanjut lagi, kepribadian terwujud berkenan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur kepribadian dalam psikologi pendidikan Islam. Struktur kepribadian adalah integrasi dari sifat-sifat dalam sistem yang menyusun kepribadian, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap, dan abadi, serta merupakan unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku individu. Berdasarkan pemahaman tersebut, aspek-aspek diri manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, satu ini, yaitu aspek psikis yang disebut dengan aspek fisik ya, yang disebut dengan struktur jismiyah atau jasadiah. Yang kedua, aspek psikis yang disebut dengan struktur rohaniyah. Yang ketiga, aspek psikofisik yang disebut dengan struktur nafsaniyah. Yang pertama kita bahas ya, struktur jismiyah atau jasadiah. Jism adalah aspek diri manusia yang terdiri dari struktur organisme fisik ya. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk lain, lebih unggul. Terus ini dari pengertian lainnya yaitu struktur rohaniyah. Apa sih itu struktur rohaniyah? Keunikan esensial psikologi kepribadian Islam dengan psikologi kepribadian yang lain adalah masalah struktur ruh ya. Rohaniyah adalah ruh, karena ruh seluruh bangunan kepribadian manusia dalam Islam menjadi khas ruh ya, yang utama ya. Selagi ini pengertian yang lain, struktur nafsaniyah. Apa sih itu ya? Nafs memiliki arti unsur psikofisik manusia yang merupakan buah dari sinergi antara jasad dan ruh. Nafs memiliki natur gabungan antara natur jasad dan ruh. Nafs adalah potensi jasadi rohani manusia yang secara inherent
telah ada sejak jasad manusia siap menerima, yaitu usia 4 bulan dalam kandungan. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih pembentukan kepribadian psikologi pendidikan dalam Islam. Dalam membentuk kepribadian manusia Muslim, maka metode efektif adalah metode pembiasaan yang dilakukan terhadap anak sejak kecil. Oleh sebab itu, dalam memelihara metode ini, yang pertama ya, yaitu pembiasaan dalam membentuk aspek jasmanian, tujuan untuk membentuk keterampilan pada anak dalam menggunakan otot sehingga memiliki kemampuan dalam menghadap masalah. Yang kedua, pembiasaan dalam membentuk aspek kejiwaan. Pembiasaan sebagai salah satu metode yang efektif dalam mengembangkan aspek kepribadian anak. Dalam membentuk aspek kejiwaan pada anak. Ya. Terus yang ketiga ini pembiasaan dalam aspek jiwa yang luhur. Metode pembiasaan dalam mengadakan aspek kerohanian yang luhur pada anak dengan membiasakan anak kecil dalam melaksanakan ajaran agama akan memudahkan mereka dalam menguasai ajaran agama sehingga ajaran agama tersebut menjadi bagian dari hidupnya. Anak tersebut memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Seperti hanya kita, anak kita dipondokkan, dikasih ilmu tentang agama, membaca Al-Quran. Seandainya kita sebagai orang tua meninggal, biar anaknya bisa mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, saya rasa sudah cukup ini. Nanti kalau kurang paham lagi bisa dibahas di pertanyaan yang akan dilontarkan nanti ya. Kalian ingin bertanya, monggo. Ini kalau kurang paham lagi bisa dibaca ya, dari atas sampai bawah. Ini sampai penutupnya ya. Udah saya tutup ya. Terima kasih. Selamat membaca dan selalu semangat.